Perseteruan antara Ahmad Dhani dan Ryan Pono semakin memanas usai Ryan Pono resmi melaporkan Ahmad Dhani ke Bareskrim Mabes Polri serta resmi mengadukan Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Seperti diketahui, perseteruan keduanya bukan perihal polemik royalti yang sedang menjadi kekhawatiran para musisi, melainkan Ryan Pono merasa tersinggung karena Ahmad Dhani memberikan plesetan terhadap marga Pono. Buntut dari plesetannya itu, Ahmad Dhani diduga terancam pidana serta dipecat sebagai anggota dewan. Lantaran Ryan Pono telah menutup pintu damai terhadap Ahmad Dhani dan menyerahkan proses hukum tersebut ke pihak berwajib. Dan untuk mengetahui sederet fakta terkait perseteruan yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Ryan Pono, maka inilah 5 fakta Ahmad Dhani terancam dipenjara usai Ryan Pono buat laporan dan aduan ke MKD DPR RI. Versi Cumi Top 5. Ryan Pono mewakili keluarganya secara terang-terangan mengaku tersinggung karena Ahmad Dhani memberikan plesetan terhadap marga Pono yang ia plesetkan menjadi Pono. Seperti diketahui, Ahmad Dhani tengah sibuk mengurusi polemik royalti yang membuat para musisi terpecah menjadi 2 kubu. Dalam upaya melakukan diskusi, ternyata Ahmad Dhani melakukan hal yang membuat Ryan Pono meradang. Ia, dalam sebuah undangan diskusi terkait polemik royalti, Ahmad Dhani mengirimkan undangan terbuka untuk para musisi. Akan tetapi, Ryan Pono menemukan bahwa namanya ditulis dengan tidak tepat oleh Ahmad Dhani. Atas hal tersebut, Ryan Pono pun menuntut permintaan maaf dari Ahmad Dhani dan ia mengaku telah memaafkan. Namun sayangnya, Ahmad Dhani kembali mengulangi plesetan tersebut dengan diucapkan secara langsung di hadapan banyak orang. Lantas, seperti apa jejak digital plesetan yang ditulis dan diucapkan oleh Ahmad Dhani? Seandainya Ryan Pono, Ryan Pono. Setelah perseteruannya dengan Ryan Pono memanas, Ahmad Dhani pun akhirnya kembali memberikan respon terkait itu semua. Ya, menurut Ahmad Dhani, permasalahannya dengan Ryan Pono hanyalah kesalahpahaman. Dan seharusnya Ryan Pono tak membesar-besarkan hal tersebut. Ahmad Dhani menambahkan jika memang terdapat hal yang tidak berkenan, ia sesumbar menyatakan siap dilaporkan ke polisi. Lantas, bagaimana respon santai Ahmad Dhani di tengah Ryan Pono yang meradang? Tadi dengan tadi bilang Ryan Pono sendiri keluarga besar dari itu masalah pahaman aja. Nggak boleh besar-besarkan. Tapi dari Ryan sendiri bilang bakal ada gelombang besar karena kalau dia menurut kata-kata. Gimana tanggapannya menurut? Oh ya dia sendiri yang menggelombangkan. Karena itu kan bentuknya japri kan. Karena dia bilang mungkin kliennya menerima tapi syukur. Marganya tidak menerima gitu. Ya kalau nggak menerima laporkan ke polisi saja. Berarti pada siap. Iya dong. Kalau memang ada kesalahan dilaporkan ke polisi. Bak merasa ditantang oleh Ahmad Dhani, usai Ahmad Dhani menyatakan siap dilaporkan ke polisi, akhirnya Ryan Pono pun tergerak untuk benar-benar melaporkan Ahmad Dhani ke Bareskrim Mabes Polri. Iya, tepatnya pada Rabu 23 April 2025, Ryan Pono resmi melaporkan Ahmad Dhani atas dugaan kasus penghapusan diskriminasi dan ras etnis serta Undang-Undang ITE. Menanggapi hal tersebut, Ahmad Dhani tampak santai menjawab dan berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak hukum untuk melaporkan seseorang. Lantas, pasal apa saja yang dilaporkan Ryan Pono terhadap Ahmad Dhani? Dan bagaimana respon santai Ahmad Dhani usai dirinya terancam jerat pidana? Kami dengan resmi hari ini melaporkan saudara Ade kepada Bareskrim Mabes Polri melalui Dirtipidum. Pasal yang disangkakan ada pasal
156 KUHP, kemudian dan atau pasal 315 KUHP dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 16 junto pasal 4 huruf P Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Kenapa kami harus melangkahkan, kenapa Bung Ryan harus melangkah ke Barreskrim Mabes Polri? Karena ini bukan hanya menyangkut pribadi, tapi ini menyangkut bahwa ada kehormatan yang dijaga, yaitu marga. Nah, keluarga juga. Permintaan maaf itu bukan berarti pidana seseorang sudah hilang. Semua teman-teman sudah tahu. Jadi biarkan ini berproses dengan baik di pihak yang berwenang. Nanti ada panggilan-panggilan, biar dijalani saja. Dan kalau teman-teman melihat di sosial media kan beliau nantang nih, ya sudah laporkan saja. Ya hari ini kami terima tantangan itu toh. Kami nggak takut intinya. Ya nggak apa-apa kan, setiap orang punya hak dalam hukum. Tidak hanya melaporkan Ahmad Dhani ke Barreskrim Mabes Polri, Ryan Pono juga nyatanya melayangkan aduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ahmad Dhani sebagai anggota Dewan. Meski aduan Ryan Pono masih dalam tahap proses, netizen tampaknya khawatir jika Ahmad Dhani kelak akan dipecat atas perkara tersebut. Lantas, seperti apa bentuk aduan Ryan Pono ke MKD DPR RI? Dan apa alasan Ryan Pono akhirnya mengadukan Ahmad Dhani ke MKD DPR RI? Halo teman-teman, saya Ryan Pono, didampingi oleh tim kuasa hukum, Pak Jajang, Ibu Fani, beserta semua tim dari HJPNKO. Hari ini hadir secara langsung di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI untuk menyampaikan secara langsung pengaduan kami terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ahmad Dhani selaku anggota DPR RI Komisi 10, dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan yang sudah menerima berkas pengaduan kami yang akan segera diverifikasi dan kemudian akan memanggil kami untuk melakukan audiensi secara langsung dan memproses sidang MKD secara langsung. Terima kasih. Dan jangan lagi, dengan penuh kerendahan hati ya teman-teman, jangan lagi punya arogansi untuk meremehkan orang lain, gitu ya, karena kita semua sama di mata hukum. Jadi ya khususnya etnis, buat kami keluarga besar Pono itu bukan hanya Ryan ya, tapi semua keluarga saya di kampung, bahkan yang tersebar seluruh dunia. Dan bukan hanya Pono, tapi secara umum semua Indonesia Timur yang memiliki marga. Dan bukan hanya Indonesia Timur, tapi secara umum orang Indonesia yang memiliki marga. Ada orang Sumatera di situ, ada orang Batak di situ, ada orang Padang di situ, ada orang Kalimantan di situ. Semua mengerti bahwa marwah dan martabat kehormatan sebuah marga itu gimana. Ini udah nggak bisa lari kemana-mana. Substansi sudah jelas, gitu ya. Jadi mari kita hadapi secara gentleman. Kan Mas Dhani bilang kemarin kan di diskusi, saya ini bukan orang yang wise. Saya ini orang yang menghadapi segala sesuatu itu radikal, gitu kan. Yuk, mari kita genapi keradikalan ini. Ya. Kami juga radikal, tapi radikal secara hukum ya, teman-teman. Kami bukan orang radikal yang nggak tahu aturan, bukan orang radikal yang sok jagoan, sok punya power, tapi radikal kami semata-mata mengandalkan hukum. Ryan Pono tampaknya telah menutup pintu damai untuk Ahmad Dhani. Pasalnya, berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Ryan Pono, dirinya telah menantikan kerendahan hati seorang Ahmad Dhani untuk beritikat baik. Namun sayangnya, hingga saat ini Ahmad Dhani belum melakukannya, justru malah dianggapnya menantang. Lantas, benarkah Ryan Pono tak ingin berdamai dengan Ahmad Dhani? Dan apa alasannya? Kayaknya sudah terlambat karena kita sudah terlanjur lapor.
Tapi lagi-lagi ya seperti yang kita ulang-ulang terus bahwa kita hanya merespon apa yang menjadi permintaan dari Mas Dhani. Kalau ada kesalahan, ada pelanggaran, lapor. Dan terbukti di semua bukti konten di mana Mas Dhani diwawancara, beliau nggak takut kok. Jadi ya kita tunggu aja proses sama-sama. Chat itu kan sebenarnya adalah bukti runutan bahwa narasi Ryan itu ada gitu sebenarnya. Jadi kalau urusan chat sebenarnya sudah clear, karena Mas Dhani sudah juga minta maaf ya. Gue minta maaf lah, yang penting lo datang, walaupun ketulusan dalam permintaan maaf tidak terlihat gitu ya, karena kan yang penting supaya saya datang aja gitu, jadi nggak tulus. Jadi sebenarnya tapi biar bagaimanapun itu sudah clear, karena saya juga gentleman bahwa oke, saya balas oke, artinya saya juga oke sudah memaafkan dan oke akan datang. Tapi yang menjadi substansi yang paling utama adalah ketika bercandaan itu, yang meremehkan itu kemudian dilakukan lagi di dalam debat, di mana debat itu terbuka secara umum ya, disaksikan oleh semua khalayak, live gitu. Itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan mislead ya. Jangan ada komen-komen yang bilang, Ryan lo kemarin lo udah maafin, sekarang tiba-tiba lo lapor. Enggak, saya gentleman. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.